semuanya, selamat datang di video edukasi pajak. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu objek pajak atas penghasilan jasa dan sewa. Karena hampir semua aktivitas ekonomi melibatkan jasa dan sewa, dan memahami pajaknya penting bagi kita sebagai wajib pajak agar menjadi taat dan bijak. Jujur deh, kalian pernah ngerasa bingung gak sih? Misalnya jadi bendahara kepanitiaan di kampus, kalian sewa sound system terus hiring freelance photographer. Pas mau bayar, dosen kalian bilang, jangan lupa dipotong pajaknya ya. Duh, panik attack gak tuh? Pajak apaan? PPh 21, 23, atau yang final? Salah potong, malah kita yang harus nanggung, kan gak lucu. Nah, maka dari itu, topik aku pilih ini simple banget. Ini adalah transaksi ekonomi paling nyata di sekitar kita. Kita semua pasti pernah pakai jasa orang lain atau nyewa sesuatu. Sebagai mahasiswa yang bentar lagi terjun di dunia profesional, entah jadi freelancer, bikin startup, atau kerja di koperasi, paham bedanya pajak jasa dan sewa. Ini adalah skill basic untuk bertahan hidup alias adulting. Aku gak mau kalian dapat surat cinta dari kantor pajak cuman karena kalian salah pilih jenis PPh. So, let's break down simple aja. Kita akan membahas teori dan dasar hukum PPh atas jasa. Oke, rule nomor 1, kalau ngomongin jasa, kunci pertanyaan cuman siapa yang ngerjain. PPh tuh ngelihat siapa subjeknya. Contoh skenarionya, kalau kalian pakai jasa orang pribadi atau individu, contohnya hiring teman kalian sendiri buat desain poster atau manggil tukang servis AC langganan sendiri, kalau pelakunya itu individu, maka penghasilan diterima itu kena PPh pasal 21. Dasar hukumnya ya jelas, UU PPh pasal 21. Ini pajak buat orang-orang yang kayak kita lah, karyawan atau pekerja bebas. Untuk skenario yang kedua, kalau kalian pakai jasanya dari badan usaha atau bentuknya seperti PT, CV, dan firma, contohnya kalian pakai jasa digital agency buat ngurus sosmed himpunan atau pakai vendor catering yang udah terbentuk jadi PT. Nah, kalau itu pelakunya badan, maka imbal yang diterima kena PPh pasal 23. For your information, dasar hukumnya ada di UU PPh pasal 23. Nah, jenis siapa aja yang kena di PPh pasal 23, kalian bisa cek nih di PMK nomor 141 tahun 2015. Itu banyak banget daftar jasa yang kena PPh pasal 23. Ingat, lihat siapa yang dibayar. Orang itu PPh 21, kalau badan itu PPh pasal 23. Next, kita pindah ke teori dan dasar hukum PPh atas sewa. Ini lebih tricky, tapi sebenarnya polanya lebih jelas kok. Kalau ngomongin jasa tadi, kuncinya ada di siapa. Tapi kalau disewa, kuncinya ada di apa yang disewakan. Nah, aturan main yang pertama, kalau yang kalian sewa itu nempel sama bumi atau tanah dan atau bangunan, seperti sewa ruko untuk bikin startup kalian, sewa villa untuk makrab angkatan, atau sewa coworking space, itu masuknya ke klub eksklusif PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Kenapa final? Karena begitu dipotong pajak ini, urusan pajaknya dianggap down, selesai saat itu juga. Dasar hukumnya ada di PP nomor 34 tahun 2017. Untuk aturan main yang kedua, kalau yang kalian sewa itu harta selain tanah atau bangunan, barang-barang yang bisa dipindahkan, contohnya sewa kamera, sewa sound system, sewa lighting panggung, ini baliknya ke PPh pasal 23 lagi guys. Jadi, ingat, lihat barangnya. Kalau properti itu final, kalau barang yang bisa dipindah kemana-mana itu PPh pasal 23. Gampang kan? Terus prakteknya gimana? Salah satu tata cara pemungutan pajak di Indonesia ialah withholding tax. Bahasa gampangnya, siapa yang ngeluarin duit, ialah yang harus potong pajaknya. Jadi, kalau kalian atau organisasi kalian yang ngeluarin duit buat bayar jasa atau sewa,
kalian jadi agen pajak dadakan yang harus motong duitnya sebelum diberikan kepada vendor. Aku coba kasih gambaran kasusnya ya. Kasus yang pertama, kalau kalian hiring si Budi, teman sekelas kalian jago desain buat bikin logo event, karena Budi itu orang pribadi, kalian potong bayarannya pakai tarif PPh pasal 21. Untuk kasus kedua, organisasi kalian sewa sound system dari PT Jedak Jeduk. Karena vendornya berbentuk PT, kalian potong tagihannya pakai PPh pasal 23. Nah, kasus yang ketiga, kalau satu angkatan kalian makrab di puncak dan nyewa villa yang gede, karena yang disewa adalah bangunan, kalian harus potong PPh final 4 pasal 2 sebesar 10% dari harga sewa. Kalau udah tahu kuncinya, gampang kan nentuinnya? Nah, udah paham belum teman-teman? Ingat ya kata kuncinya tadi, kalau jasa itu kata kuncinya ada di siapa pelakunya. Kalau sewa, apa yang disewakan. Nah, sebagai penutup, aku cuma bilang nih, pajak itu emang ribet dan tua banget kesannya. Tapi sadar guys, pajak itu suatu bentuk kepedulian kita terhadap negara ini. Daripada kita cuman komplain di sosmed soal fasilitas umum, mending kita mulai dari hal-hal kecil seperti paham kewajiban pajak kita kalau nanti kita jadi pelaku ekonomi. Jangan sampai kita yang rugi karena kita nggak paham aturan mainnya. Jadilah jenis yang cerdas, finansial, dan cerdas pajak. Thanks for watching. Terima kasih.